Kalau posisi saya itu sebagai bendahara, Mas, di dalam lingkungan. Nggih. Nggih, insyaallah bisa. Nggih. Kalau permasalahan di lingkungan itu sebenarnya banyak, Mas. Tapi untuk saat ini kami tim ini masih berfokus pada bau dari ternak. Jadi usaha di lingkungan kami itu banyak yang usaha ternak bebek. Jadi bau menyengat yang ditimbulkan itu kita masih fokusnya di situ. Ya itu tadi bau yang menyengat itu sering dikeluhkan masyarakat, Mas. Nggih. Jadi di lingkungan kami memang banyak masyarakat yang bermata pencarian sebagai peternak bebek. Bahkan di daerah kami itu sudah ada itu yang sudah menjadi seperti pengepul atau apa ya sebagai mitra, pembuka mitra. Jadi memang banyak yang daftar untuk usaha bebek ini. Kalau dampak yang ditimbulkan itu masyarakat itu tuh karena bautnya ya Mas, soal bautnya terus nggak berani berbicara, hanya berani ngomong di belakang, terus akhirnya terjadi renggang. Jadi yang tadinya kompak itu jadi kurang kompak karena perbedaan pendapat dan juga karena komunikasi yang kurang bagus seperti itu Mas. Jadi kemarin itu kami tim, ada saya, Pak RT, dan juga wakil, terus ada tim penasihat juga. Itu kita bermusyawarah untuk menyelesaikan ini dan juga mengambil jalan tengah serta solusi yang bagus. Maksudnya bagus itu ya bagus untuk pengusahanya, juga bagus untuk masyarakatnya, seperti itu. Kalau keluhan itu sering, Mas. Mereka sering untuk menyampaikan keluhan, apalagi kalau musim penghujan itu tambah sering lagi karena kan tambah menyengat baunya. Ya, yang awalnya itu kan pasti berselisih paham ya, Mas, karena kan komunikasinya buruk. Jadi yang awalnya itu kurang baik, tapi setelah kita lakukan musyawarah, kita lakukan ngobrol enak, kita duduk bersama-sama untuk mencari solusi, alhamdulillah semakin lama masyarakat juga sudah eh, sedikit-sedikit sudah mulai terbuka, pengusahanya juga sudah banyak memperbaiki diri, jadi ya kita sudah alhamdulillah sudah semakin baik komunikasinya sekarang. Ya, kalau usaha itu pasti sudah diusahakan. Mungkin kemarin-kemarin mereka belum terlalu apa ya, usahanya itu belum tepat. Sebenarnya mereka sudah melakukan usaha itu, tapi setelah kita musyawarah, kita mencari solusi, kita juga mencari ilmu ya Mas, ya mencari ilmu di luar itu. Nah, kita sharing lagi, akhirnya para pengusaha itu mau untuk membenahi diri. Itu dengan cara memisahkan sanitasi atau tempat makan bebek dengan tempat berteduhnya. Jadi itu bisa mengurangi kelembapan di kandang sehingga kelembapan itu bisa
dikurangi dan baunya tidak terlalu menyengat. Nggih. Kalau untuk kandangnya, ya kalau sementara ini alhamdulillah juga sudah berhasil ya Mas. Jadi kandang tadi seperti yang sudah saya sampaikan, dalam pembuatan kandang itu ada aturannya. Jadi ini di bawah kalau dulu orang ngasih makan itu kan sembarangan ya Mas tempatnya, tempat tidurnya bebek, apa tempat tinggalnya bebek itu sembarangan. Kalau sekarang itu ada aturannya kalau pembuatan kandang itu ada tempat khusus untuk tempat makan, tempat minum. Jadi nanti ketika bebek sudah makan, sudah minum, itu dia pindah geser. Jadi bekas airnya itu tidak berceceran ke tempat dia istirahat, tapi ada lubangnya, ada seperti got sanitasinya. Jadi itu bisa mengurangi kelembapan pada kandang sehingga itu baunya tidak semenyengat yang dulu. Terus juga setelah masa panen itu diberikan pasir Mas, itu ada aturannya, jadi diberikan pasir biar kandangnya itu tetap kering, ngoten untuk masa ternak selanjutnya. Terus itu sudah kita sepakati kalau harapan ke depannya itu kita berharap masyarakat itu semakin pandai untuk menyampaikan apa ya komunikasi atau menyampaikan pendapat, menyampaikan saran, kritik sarannya itu agar tidak terjadi salah paham atau miskomunikasi, Mas. Jadi kalau diadakan seperti ini musyawarah itu kita saling terbuka, saling memperbaiki diri bersama-sama agar tidak ada omongan-omongan yang di belakang lah. Karena kalau ada omongan di belakang itu kan itu Thomas yang bisa menyebabkan kerenggangan atau bisa menimbulkan ketidakkompakan kita dalam bermasyarakat. Ngoten. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mas.